Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lutita. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan moneter dan pasar uang. Nah, ada 3 pembahasan dari materi kami hari ini. Yang pertama tentang tingkat suku bunga uang, yang kedua tentang kurs valuta asing, yang ketiga tentang inflasi. Nah, poin pertama ini akan dijelaskan oleh Syahrul Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan bab yang kedua, pembahasan tentang tingkat bunga uang. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Apabila dalam suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga atau secara makro, yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepaskan uang. Dengan demikian, bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegiatan untuk mempunyai uang sekarang. Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari Leonabel Funds atau dana investasi. Dengan demikian, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang, ditentukan di pasar uang. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan, besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber peminjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman, tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikan pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga. Baiklah, terima kasih kepada Syekh Ramadan yang telah memaparkan materinya. Itulah materi tentang tingkat suku bunga uang. Baiklah, langsung saja ke pemateri kedua, yaitu tentang kurs valuta asing. Kepada Puji Agustin, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Puji Agustina dengan NIM 5011943. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurs valuta asing. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Jadi intinya, kurs merupakan nilai tukar. Lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs tetap, yaitu merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan valuta asing yaitu nilai mata uang negara lain. Jadi, kurs valuta asing yaitu rasio antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya.
Atau dengan kata, pemerintah melakukan berbagai langkah dari kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang, yaitu merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Fungsi valuta asing. Yang pertama, sebagai alat tukar dan pembayaran nasional, valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Yang kedua, alat mengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu. Sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Baiklah, terima kasih kepada Puji Agustin yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu tentang inflasi. Nah, di sini akan menjelaskan saya sendiri. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama itu adalah meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, inflasi ini bisa terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu melebihi barang yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Dengan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap barang dan jasa akan menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap bahan baku yang ada, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, ini bisa terjadi ketika uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada barang dan jasa yang ada di pasar, sehingga dapat meningkatkan harga suatu barang tersebut. Nah, ketidakkeseimbangan antara uang dan barang yang ada di pasar inilah yang bisa dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Ada beberapa dampak inflasi. Yang pertama adalah mengurangi daya beli masyarakat sehingga memperlambat pertumbuhan perekonomian nasional. Yang kedua, inflasi ini dapat merugikan masyarakat karena gaji yang diterima oleh masyarakat ini tetap, namun harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan pokok bagi masyarakat ini mengalami kenaikan, sehingga gaji masyarakat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga. Yang keempat adalah mengurangi minat masyarakat untuk nabung di bank karena bunga simpanan yang kecil akibat tergerus oleh inflasi. Yang kelima adalah kestabilan mata uang rupiah. Nah, dengan banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat, itu akan mengurangi nilai dari mata uang rupiah. Nah, bagaimana sih cara pemerintah dalam mengatasi inflasi tersebut? Ada beberapa cara yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak rumah. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut dapat menurunkan konsumsi masyarakat dan dapat menstabilkan harga barang dan jasa. Yang kedua adalah dengan menggunakan kebijakan moneter. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menaikkan nilai bunga sehingga dapat menarik masyarakat untuk menabung di bank. Nah, hal tersebut dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian paparan materi dari kelompok kami.
Jika ada salah itu datangnya dari kami, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.